Formula yang kedua ada di dalam ayat 24. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Perhatikan kata akan dan telah. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Tadi percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Nah, ini lebih advance nih, saudara. Percaya bukannya akan, tapi percaya telah menerima, maka akan diberikan. Kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Ini formula iman, kalau saudara terapkan pasti terjadi. Namanya juga formula. Formula itu ilmu pasti, bukan ilmu kira-kira. Formula itu pasti sifatnya, ilmu pasti. Kalau engkau percaya akan terjadi, maka akan terjadi bagimu. Kalau engkau percaya bahwa engkau telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Nah, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Coba sama-sama katakan, percaya telah menerima, maka akan diberikan. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Bagaimana caranya kita bisa percaya apa yang kita belum terima, tapi kita percaya kita telah menerima? Bagaimana caranya kita bisa percaya bahwa kita telah menerima apa yang belum kita terima? Nah, ini kan paradoks, saudara. Karena kita hidup dalam batasan ruang dan waktu, kita jadi mengalami kesulitan mengenai akan dan telah. Kalau Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bagi dia akan dan telah sama saja. Kita ini yang mengalami masalah, tapi kan kita yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Jangan suruh Tuhan yang menyesuaikan diri dengan saudara. Halo. Percayalah apapun yang engkau minta, engkau telah menerimanya, maka akan diberikan. Perkataan engkau telah menerimanya menunjukkan bahwa engkau percaya bahwa engkau pasti menerimanya. Tuhan itu nggak suka sama orang yang pelin-pelan, maju mundur. Tuhan suka sama orang yang pasti-pasti. Sama orang yang kalau minta, Tuhan, aku minta, yakin mintanya. Karena saya ketemu orang Kristen, belum dapat jodoh, lalu saya tanya, kamu sudah berdoa supaya dapat jodoh? Masa jodoh doa, malu dong. Nah, doa itu nggak bisa dengan malu-malu. Percayalah kalau saudara doa dengan malu-malu, hampir pasti doamu tidak terjadi. Selamat siang. Doa itu harus yakin 100%. Baru terjadi. Kalau engkau minta, engkau harus yakin 100% Tuhan menerimanya. Kalau engkau ragu, ini kehendak Tuhan bukan, ini kehendak Tuhan bukan. Ya pasti engkau ragu, nggak akan terjadi. Engkau harus pastikan, engkau yakin ini kehendak Tuhan bagimu. Engkau berdoa dengan penuh kepercayaan, dan engkau percaya engkau telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Nah, ayo kita breakdown tentang percaya bahwa kita telah menerimanya. Karena ini penting. Karena saya merasa disinilah kita banyak gagal. Kita seringkali mengalami kesulitan bagaimana cara kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita belum terima. Kan belum diterima. Kok kita disuruh percaya kita telah menerima? Gimana sih? Apakah Tuhan salah? Nggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh percaya tanpa kebimbangan. Orang yang percaya bahwa apa yang diterimanya dari Tuhan itu pasti terjadi, berbeda, saudara. Terutama dari kata-katanya. Saya berikan contoh Yusuf misalnya. Yusuf, Daud,
Saya suka memberikan contoh dari Yusuf dan Daud karena ini paling gampang contohnya. Yusuf ketika dia terima mimpi dari Tuhan, dia betul-betul percaya bahwa mimpinya itu pasti terjadi. Dan ketika dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dia bercerita seolah-olah mimpinya itu telah terjadi. Oh, dia panggil saudara-saudaranya dengan antusias. Dia berkata, dengar semua mimpiku ini. Padahal dia tahu saudara-saudaranya itu nggak suka sama dia. Tapi karena dia begitu percaya, mimpinya itu pasti terjadi. Dia seolah-olah mengatakannya, seolah-olah itu telah terjadi. Makanya dia ngobrol dengan saudara-saudara dengan antusias, dengar mimpiku ini. Ada 11 gandum, engkau memegang 11 gandum, aku 1 gandum, lalu gandum-gandummu sujud kepada gandum-gandumku. Dia cerita seolah-olah itu telah terjadi. Nah ini berarti Yusuf percaya bahwa itu telah terjadi. Daud sama. Ketika dia mau menghadapi Goliat, seolah-olah dia telah mengalahkan Goliat. Dia berkata kepada Saul, nggak usah takut. Tuhan yang menyelamatkan aku dari cakar singa dan beruang akan menyelamatkan aku dari tangan orang Filistin, Goliat ini. Aku akan penggal kepalanya. Aku akan potong kepalanya. Orang nggak bisa memotong kepala orang kalau belum dikalahkan orangnya. Betul nggak saudara? Kok dia bisa-bisanya berkata, aku akan potong kepalanya. Artinya dalam pikiran dia, dalam imajinasi dia telah dikalahkan. Goliat telah dikalahkan. Makanya dia mau potong kepalanya. Adalah penting untuk saudara merasakan. Ini tentang perasaan, terus terang. Bahwa semua yang kau doakan telah terjadi. Engkau merasakan, engkau mengkondisikan, engkau memperkatakan bahwa semua yang telah engkau doakan itu telah terjadi. Tapi please bedakan antara percaya iman dan kebohongan. Saya pernah ketemu dengan seorang gembala, jemaatmu berapa? 400. Ketika saya ke gerejanya baru 50-an gitu saudara. Loh kok bilangnya 400? Itu iman saya. Ya iman sih iman, kalau orang nanya sebutnya yang aslinya dong, jangan imannya. Saudara batu, ini batu pura-pura. Enggak sebetulnya, tertutup pada kabur lagi. Terus orang nanya, kamu batuk? Enggak. Lah barusan apa? Iya kalau ini pura-pura. Ini seandainya benar. Saudara batuk sungguhan. Sayanya pura-pura. Maksudnya saudara batuk sungguhan gitu loh. Susah meneranginnya. Saudara batuk sungguhan. Terus orang tanya, saudara batuk? Saudara memang lagi batuk. Tapi saudara bilang, enggak. Nah orang bingung. Udah jelas-jelas batuk kok bilangnya enggak sih? Nah iman enggak perlu berbohong. Imannya iman, bohongnya bohong. Jangan disama-samakan toh. Kamu sih jadi pakai toh. Kita tetap harus bijaksana untuk menyiasati. Satu sisi kita percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan telah kita terima. Tapi lain sisi kita juga nggak boleh bohong. Mungkin saya bisa ceritakan sebuah kisah yang bisa menolong kita untuk memahami bagaimana kita percaya kita telah menerima sesuatu yang belum kita terima. Ada seorang kontraktor, seorang pria, namanya Fred. Punya istri namanya Friend, jadi Fred and Friend.
Saya sebut gitu saja, namanya Fred. Fred ini kontraktor kerja di bangunan. Satu kali dia terjatuh di lantai 4, lalu tertimpa beban berat, barang berat, kena belakangnya. Sejak saat itu dia mengalami masalah di tulang belakangnya. Ke dokter sana sini nggak sembuh-sembuh, malah tambah sakit, tambah parah. Itu sakitnya tidak tertahankan. Sudah diberikan obat anti nyeri yang tinggi dosisnya sampai dia kecanduan obat. Enggak hilang juga sakitnya. Makin lama makin sakit. Dia bilang, "Dok, lakukan apa saja untuk menghilangkan rasa sakit ini. Tiap hari sakit, gerak sedikit sakit. Naik tangga, turun tangga, satu tangga aja sakit. Dan bisa jatuh." Dokter bilang, "Nggak bisa. Operasi kayak apa kayak gitu." Dokter bilang, "Ini kalau dioperasi, kamu malah bisa lumpuh permanen." Jadi dokter nggak berani operasi. Dan kemungkinan sembuhnya kalau dioperasi juga kecil, tapi lumpuh permanen kemungkinannya. Jadi serba salah, tiap hari dia sakit. Istrinya susah menghadapi orang sakit seperti ini. Dia orang yang tidak percaya. Istrinya awalnya orang Katolik Roma yang sudah lama nggak ke gereja juga. Ini saya baca kisahnya dalam bukunya Kathryn Kuhlman, saudara. Nah, satu kali istrinya mendengar radio siarannya Kathryn Kuhlman. Siaran Tuhan Masih Bekerja. Kathryn Kuhlman yang ngisi, saudara. Jadi ketika dia dengar siaran ini, dia mulai tertarik. Lalu ada temannya yang memberikan buku Kathryn Kuhlman kepadanya tentang God can do all things. Ya, I believe in miracle gitu, saudara. Gitu-gitu. Saya juga baca bukunya God Can Do All Things. Bahasa Inggris judulnya, isinya mah Indonesia tetap. Nah, akhirnya imannya mulai muncul. Dia mulai percaya suaminya bisa disembuhkan. Kalau datang ke kebaktiannya Kathryn Kuhlman. Lalu saudara-saudara, satu kali dia dengar cerita ada orang yang sakit tulang punggung sembuh dalam kebaktian Kathryn Kuhlman, dia bertambah percaya. Tambah percaya. Akhirnya dia bilang sama suaminya, "Ayo kita pergi ke kebaktian Kathryn Kuhlman, kamu akan disembuhkan di sana." Suaminya nggak percaya. Menurut suaminya, kepercayaan model kayak gitu hanya di laki-laki nggak cocok kepercayaan kayak gitu. Itu untuk orang-orang lemah. Percaya kuasa Tuhan apa. Itu hanya untuk orang-orang sinting lah, istilahnya kasarnya gitu, saudara. Nggak bener lah, dia nggak pernah percaya itu. Nggak mau dia. Tapi istrinya terus cerewetin dia, terus ngomong, sampai dia nggak tahan lagi. Ya udah deh, gitu saudara. Ikut, kan ada bis yang disewa dengan kelompok-kelompok tertentu untuk pergi ke kebaktiannya Kathryn Kuhlman. Ketika ada di dalam bis, saudara, suaminya terus mengeluh. "Aduh, ini bis kayak nggak ada pernya nih. Goncangannya keras banget tanpa sakit. Seluruh tubuhnya sakit. Kamu menyiksa aku," katanya. Istrinya bilang, "Fred, kalau saya nggak yakin betul kamu akan disembuhkan di sana, saya nggak akan membawa kamu ke sini. Saya yakin betul kamu akan sembuh. Dan saya sudah titip kedua anak kita sama orang tua kita, supaya nanti malam kita bisa merayakan kesembuhan kamu." Nah, ini orang, istrinya, dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam seluruh dirinya, dia seperti telah menerima kesembuhan suaminya. Sampai dia sudah titip anaknya kepada orang tuanya, supaya malam pulang dari sana bisa rayakan kesembuhan. Jadi dia melakukannya, dia berkatanya seolah-olah dia telah menerima. Ini contohnya, ini bisa saudara contoh. Akhirnya perjalanan kan cukup jauh, dia menderita. Sudah singkat cerita lah supaya singkat ceritanya.
Masuk dalam gedung, duduk di balkon paling atas. Karena penuh, jadi dia cuma dapat duduk di balkon paling atas. Waktu berlalu, sudah banyak kesembuhan terjadi, banyak orang yang ke panggung, kesaksian, kesembuhan-kesembuhan. Dia belum terjamah Tuhan, istrinya terus nungguin. Sampai sekali waktu, satu titik, Kathryn Kuhlman tiba-tiba berkata, ada seorang muda yang telah disembuhkan dari sakit di bagian tulang belakangnya. Dia ada di balkon yang paling atas. Istrinya langsung lompat, Fred, itu kamu. Karena dia telah percaya suaminya pasti sembuh. Dia lompat, itu kamu. Miss Kuhlman sedang berkata tentang kamu. Kamu telah disembuhkan, kamu telah disembuhkan. Suaminya melotot, dia malu saudara. Karena kan orang banyak. Aduh, malu-maluin aja. Dia mau sembunyi di kolong bangku rasanya saudara. Dan dia belum merasa apa-apa. Salah satu petugas mendekati dia, konselornya gitu. Karena istrinya teriak-teriak begitu, jadi konselornya kira-kira tahu. Bukankah Anda sakit tulang belakang? Tuhan telah menyembuhkan. Kenapa Anda tidak bangun, tidak percaya Yesus, lalu terima kesembuhannya, bangun. Akhirnya karena ini orang lain, petugas, dia coba bangun juga. Tiba-tiba dia rasakan sesuatu di bagian belakangnya. Dan tiba-tiba dia sadar semua rasa sakit yang selama ini ada dalam tubuhnya telah lenyap. Lenyap sama sekali. Lalu dia mulai coba gerak-gerakan tubuhnya, nggak sakit. Kalau orang sudah sakit selama bertahun-tahun dan sakitnya sangat nyeri setiap hari, lalu tiba-tiba merdeka, dia lupa orang banyak saudara. Dia lompat-lompat, dia jalan, dia turun ke bawah. Dia mondar-mandir, dia coba semua, benar-benar hilang sakitnya. Petugasnya bilang, maukah kamu ke panggung? Oh, dia lari ke panggung saudara. Ditanya, kenapa, apa yang kamu alami? Dia biasanya nggak bisa ngomong di depan umum, dia ngomong di depan mikrofon. Dia cerita bagaimana sakitnya dan bagaimana Tuhan telah menyembuhkan dia. Semua orang memuji Tuhan. Lalu dia pulang dari situ merayakan kesembuhannya. Percayalah kamu telah menerimanya, maka akan diberikan kepada kamu. Itu kira-kira. Amin. Kok nggak ada tepuk tangan di sini? Di Kathryn Kuhlman ada. Itu kira-kira maksudnya, kamu harus percaya kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Nah, ini kita perlu latih ulang saudara. Karena otak kita, perasaan kita nggak biasa dengan cara begitu. Kita itu biasanya kalau belum terima ya belum terima. Mana bisa belum terima rasa ini kayak apa ya saudara? Jeruk rasa durian gitu saudara. Rasanya kan beda. Tahu rasa ayam gitu saudara. Tahu rasa daging. Belum rasanya telah. Belum tapi serasa telah. Nah, saudara perlu mengkondisikan diri saudara untuk merasakan bahwa apa yang saudara minta itu telah saudara terima. Maka Tuhan di atas sana dan Tuhan di dalam sini akan melihat engkau punya iman dan akan diberikan kepadamu seperti yang engkau percaya. Dia sudah mengkondisikan supaya pulang bisa rayakan bersama-sama. Dan benar, malam itu mereka berdua merayakan kesembuhan suaminya. Haleluya. Enggak cuma sampai di situ saudara, ada bonusnya. Sampai di rumah, mereka jemput kedua anaknya. Dan kedua anak yang selama ini berdoa bersama mamanya untuk kesembuhan papanya. Senang melihat papanya sembuh. Ore, papa telah sembuh gitu saudara ya. Lalu kedua anaknya tanya, papa jempol kamu sembuh juga enggak? Rupanya ini orang selama ini pakai jempol palsu. Karena jempolnya pernah tergencet, terjepit antara truk dan apa gitu,
pemberat gitu, hancur jempolnya. Jadi dikasih jempol palsu, tempelan. Nggak bisa merasakan apa-apa, nggak bisa gerak. Nah dia kan dasarnya orang nggak percaya saudara. Dia bilang, enggak lah anak, masa sih Tuhan, ini kan jempol mati, jempol palsu, masa kamu suruh Tuhan menghidupkan jempol yang mati ini katanya. Tapi kami telah berdoa juga untuk jempolnya papa katanya. Anak kecil itu imannya polos saudara. Dia mah nggak mau tahu itu jempol palsu atau asli. Pokoknya dia doa, dia percaya. Makanya Yesus bilang kamu harus belajar percaya seperti anak-anak. Enggak loh katanya. Kebesokannya ketika dia nyetir mobil, kok dia rasa sesuatu di jempolnya saudara. Kok jempolku bisa merasa? Ternyata jempolnya sudah berubah saudara. Sudah nggak mati lagi, sudah bukan jempol palsu, jempol asli. Tuhan gantikan jempol tempelan itu dengan jempol asli. Nggak tahu gimana caranya. Apakah jempol yang lamanya jatuh dia nggak berasa lalu muncul jempol baru? Nggak tahu. Pokoknya dia nggak sadar, tahu-tahu dia rasa, kok jempolku bisa bergerak dan bisa merasakan sesuatu. Bonus, jempol balik. Itulah kira-kira iman. Suaminya memang tidak beriman, istrinya yang beriman. Jadi wahai para istri, kalau engkau merasa suamimu tidak beriman, pakailah imanmu. Imanmu sanggup menyembuhkan suamimu dan imanmu sanggup mengubahkan suamimu. Perhatian. Untuk para istri, nggak perlu nungguin suamimu beriman. Berimanlah, apa yang engkau minta telah engkau terima, maka engkau akan menerimanya. Kalau suamimu belum beriman, sudahlah, jalan duluan aja. Nggak usah berkata, kan suami harus di depan. Itu dalam kepemimpinan. Dalam beriman, perempuan boleh duluan. Nanti suaminya nyusul belakangan dan dia di depan. Para suami sama. Kalau engkau merasa istrimu belum beriman, kenapa engkau tidak beriman duluan? Ayo praktekkan formula iman. Ayo praktekkan cara beroperasi imannya Allah supaya kita semua bisa punya iman seperti Yesus punya iman. Ketika dia berkata kering, semua kering. Ketika dia berkata pindah, semua pindah. Haleluya. Oh, seandainya saya bisa melatih semua jemaat untuk punya iman yang seperti ini. Saya rasa dalam waktu singkat, Indonesia bisa diubahkan. Indonesia bisa dimenangkan, saudara. Iman bisa mengubah segalanya. Iman kepada firman bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena firman memang punya sifat seperti itu. Pertanyaan saya sekarang, apa yang engkau percayai? Kalau saja engkau percaya, hidupmu akan berbeda. Kalau saja engkau bisa percaya kepada Allah dan berkata kepada sakit penyakit, maka sakit penyakit akan pergi. Kalau saja engkau bisa meminta dengan percaya bahwa apa yang kau minta telah engkau terima, maka engkau akan menerimanya dengan sepenuhnya seperti yang engkau percayai. Terkadang kita ini terlalu rohani, saudara. Kita berpikir, minta harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saya akan jawab dengan memberikan yang nomor 4 tentang fondasi iman. Saudara boleh catat, fondasi iman adalah hati yang murni. Kalau tidak ada fondasinya, iman tidak bisa bekerja. Saya ulangi sekali lagi, kalau tidak ada fondasi ini, iman tidak bisa bekerja. Fondasi iman adalah hati yang murni. Ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Sudah semuanya? Sudah ada di situ? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu
sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau ada sesuatu gap, sesuatu yang tidak enak, kepahitan dalam hatimu terhadap saudaramu, ampunilah. Karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga tidak mengampuni. Ini bicara tentang kemurnian hati, saudara-saudara. Iman hanya bisa bekerja di atas dasar hati yang murni. Mengapa begitu? Karena tanpa hati yang murni, saudara tidak mungkin percaya kepada Allah. Kalau hatimu tidak murni, ada dosa di dalamnya, kepahitan adalah dosa, amin. Tidak mengampuni adalah dosa. Namanya dosa tidak mengampuni. Karena kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di sorga tidak mengampuni. Kalau ada dosa dalam hidupmu, dalam hatimu, membuat hatimu tercemar, hatimu tidak murni, iman tidak bisa bekerja. Engkau tidak bisa mempercayai Allah sambil membenci orang. Engkau tidak bisa mempercayai Allah sambil mengumpat orang lain. Engkau tidak bisa mempercayai Allah sambil hatimu tercemar dengan berbagai hal yang tidak enak. Jadi apa yang kau harus lakukan kalau engkau mau melatih imannya Allah ini? Kalau engkau mau mempraktekkan, menerapkan imannya Allah ini dalam hidupmu, pastikan saja hatimu bersih. Hatimu murni. Ketika saya bicara tentang hati yang murni, ini hanya bisa diketahui oleh Tuhan dan oleh saudara sendiri. Orang lain tidak bisa mengetahui hatimu murni atau tidak. Ya, hamba Tuhan, pemimpin terkadang diberikan Tuhan untuk merasakan apakah hatimu murni atau tidak. Jadi terkadang saya tahu kalau hatimu murni atau tidak. Ketika engkau melakukan sesuatu dengan hati yang murni atau tidak, saya bisa merasakannya. Itu sebagian dari karunia Tuhan terhadap para pemimpin, kepada para hamba Tuhan. Ketika engkau mau mengoperasikan imannya Allah sejenis ini, seperti ini, engkau hanya harus memastikan hatimu murni. Kalau hatimu murni, dengan mudah engkau percaya kepada Dia. Surat Yohanes dalam 1 Yohanes 3 berkata, kalau hati nurani kita, kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita akan punya keberanian percaya kepada Dia bahwa apa yang kita minta pasti diberikan. Kenapa kita bisa percaya dengan pasti? Hatinya murni. Saya ada catatan buat saudara. Saat hati tercemar, iman akan memudar. Saat hati melenceng, iman akan menyeleweng. Kalau hatimu tercemar, imanmu pasti memudar. Ingatlah saat-saat di mana engkau penuh dengan kebencian, kepahitan, kekecewaan, ketidakpuasan, imanmu memudar. Imanmu melemah. Engkau sulit mempercayai Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidupmu. Apakah itu betul? Iya betul. Kok saya bisa tahu? Saya pernah mengalami kok. Saya juga manusia yang bisa mengalami semua yang saya alami. Ketika hati saudara melenceng, imanmu pasti menyeleweng. Apa yang engkau bilang iman, belum tentu iman. Contoh, banyak orang berkata, aku beriman. Lalu dia ingin ini, ingin itu, beli. Walaupun tidak ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya gimana? Pinjam. Kalau nggak bisa pinjam sama orang, pinjam sama bank. Akhirnya pakai kartu kredit. Gesek. Set. 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 Berhutang. Nah ini bukan iman saudara. Ada perbedaan antara iman dengan nekat. Dia lakukan itu semua. Tahu-tahu dia jadi banyak hutang. Ketika banyak hutang Tuhan tidak bekerja, dia menyalahkan Tuhan. Nah ini nggak bisa begitu saudara.
iman itu cara kerjanya nggak begitu. Pastikan hatimu murni, pastikan hatimu lurus di hadapan Tuhan. Kalau kejadiannya seperti ini, engkau cuma memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi semua keinginan dan ambisimu. Engkau beli semua yang kau ingin beli dengan nama Tuhan. Dengan nama iman. Padahal hatimu tidak murni. Hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Engkau ingin memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirimu sendiri. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Kalau hatimu melenceng, imanmu akan menyeleweng. Tidak bisa seperti itu. Kau harus pastikan hatimu lurus. Lurus. Lurus.